Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Syifa dari Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai reflective writing dan review paper yang berjudul Challenge in Integrating Clean Water Infrastructure Profession in Jabodetabek Metropolitan Area. Ya, pada eh, kesempatan kali ini saya akan merefleksikan pengalaman saya terhadap perkuliahan yang telah dilakukan pada semester kali ini. Pembangunan infrastruktur wilayah dan kota memiliki arti penting yang sangat besar dalam mendukung kemajuan suatu negara. Infrastruktur juga tidak hanya dilihat dari sebagai fisik seperti jalan dan jembatan atau gedung, tetapi juga sebagai sistem yang menghubungkan aktivitas ekonomi sosial dan juga pemerintahan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, arus dan barang yang biasa juga bisa lebih lancar, efisiensi waktu dan biaya meningkat, serta aksesibilitas masyarakat ke berbagai layanan publik semakin mudah. Hal ini juga secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga memperkuat konektivitas antar wilayah baik kota maupun desa. Pada perkuliahan yang telah kami lakukan, ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota, yang kedua pengelolaan prasarana wilayah dan kota, yang ketiga komponen prasarana wilayah dan kota mengenai sistem drainase, yang keempat komponen prasarana wilayah dan kota mengenai infrastruktur air bersih. Pada slide ini saya merefleksikan bahwa eh, infrastruktur ini tidak hanya mengenai hal fisik seperti jalan atau jembatan, tapi juga mencakup aspek sosial mengenai air bersih, pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan infrastruktur yang lengkap, ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun juga tantangan pada masih dihadapi dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah antar wilayah yang menyebabkan eh, perbedaan pemerataan dan juga wilayah perkotaan biasanya juga lebih maju dibandingkan pedesaan karena belum terjamahnya atau eh, belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah desa. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur ini harus dilakukan secara matang dan juga merata agar bisa dinikmati oleh eh, semua semua masyarakat di Indonesia. Dengan contohnya masih ada 62 desa tertinggal yang tercatat di pemerintah, namun khususnya itu berada di Indonesia bagian timur karena menurut saya itu di belum terjamahnya atau jauhnya atau terpencilnya lokasi-lokasi mereka. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Pengelolaan prasarana ini mencakup banyak hal, mulai dari air bersih, sanitasi, listrik, hingga fasilitas umum seperti sekolah dan juga rumah sakit. Pengelolaan ini juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan dukungan dari stakeholder atau pihak-pihak yang terkait, yang khususnya adalah masyarakat. Dan eh, ya perlu adanya kolaborasi antara dengan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, infrastruktur yang sudah dibangun ini akan cepat rusak. Dalam refleksi saya dan saya memahami bahwa keberhasilan pembangunan ini bukan hanya dilihat dari pembangunan saja, tapi bagaimana pengelolaan ini atau pengelolaan ini dapat dijaga dengan baik dan bisa bermanfaat serta berfungsi dengan baik oleh untuk masyarakat. Sistem drainase dalam pengelolaan wilayah. Pada aspek drainase ini memiliki peran vital dalam mencegah banjir, mengurangi pencemaran, serta menjaga kualitas air. Yang dimana konsep modern seperti eco drainage dan juga sustainable drainage system itu sangat penting untuk mengelola air hujan secara alami dan juga ramah lingkungan. Drainase juga memerlukan perencanaan teknis dan juga pemeliharaan yang rutin. Dan saya mengambil contoh dari kasus Kelurahan Ujung Pandang Baru, yang dimana banyak saluran itu yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan banjir dan minumnya air bersih. Oleh karena itu, saya memahami bahwa sistem drainase ini adalah bagian dari infrastruktur kota yang mendukung kenyamanan dan juga keamanan masyarakat.
Lalu selanjutnya ada komponen dan prasarana wilayah kota infrastruktur mengenai air bersih. Air bersih ini sangat penting dalam kehidupan baik untuk kebutuhan manusia seperti mandi atau minum atau makan juga eh, ya atau mencuci. Dan juga air ini air bersih yang disebut air bersih atau eh, kualitas yang bagus itu adalah air yang jernih dan tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Saya juga memahami bahwa kita harus menjaga sumber air dengan cara konservasi dan juga mencegah pencemaran. Dari studi kasus di Medan terlihat bahwa tanpa pengelolaan yang baik, masyarakat bisa kekurangan air bersih dan sebaliknya. Sedangkan Singapura dengan proyek New Water-nya, mereka menunjukkan bahwa teknologi dan manajemen yang baik itu bisa membuat mereka mandiri dalam pengelolaan air bersih walaupun sumber daya mereka terbatas. Ini dapat menjadi inspirasi atau role model atau referensi Indonesia bisa melakukannya di masa yang akan datang. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada pengelolaan air bersih di Singapura yang di mana mereka telah menerapkan prosedur yang cukup terfokus untuk menggunakan air kembali dengan pelatihan pengelolaan air yang menggabungkan sedimentasi primer. Pada studi kasus ini juga eh, Singapura menggunakan kombinasi teknologi canggih untuk mengelola air limbah menjadi air yang berkualitas tinggi. Dan ini mungkin dapat ditiru atau dapat menjadi referensi Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, ada perencanaan sistem drainase eco-drainage yang dimana studi kasus ini menyatakan bahwa beberapa saluran utama tidak mampu menampung debit yang hujan tinggi. Eco drainage ini menekankan pada solusi alami seperti kolam retensi, bioteori, serta sumber resapan, yang dimana studi ini menunjukkan bahwa saluran daerah padat aktivitas perlu didesain ulang agar mampu menampung air hujan dan juga mengurangi resiko banjir. Dan yang ketiga ada pelestarian sistem kelola air bersih di Medan. Pada studi kasus ini menyatakan bahwa perlu mempertimbangkan aspek hidrologi dan hidrolika serta rehabilitasi saluran, karena masih banyak saluran yang tidak berfungsi untuk mengalirkan air limbah serta air limpasan air hujan, sehingga dapat menyebabkan genangan dan juga banjir. Maka dari itu diperlukannya perencanaan teknis berbasis analisis hidrologi hidrolika untuk perbaikan dan rehabilitasi sistem drainase ini. Dan yang keempat ada sistem drainase di daerah Jalan Pemuda di Kota Bogor. Pada studi kasus ini menjelaskan bahwa Jalan Pemuda ini termasuk wilayah dengan lalu lintas yang tinggi dan sistem drainase yang buruk, menyebabkan genangan dengan kerusakan jalan dan juga perlunya pembaharuan sistem dan juga penerapan konsep perencanaan zona untuk prioritas drainase. Lalu selanjutnya di sini saya akan mereview paper yang berjudul Challenge in Integrating Clean Water Infrastructure Provision in Jabodetabek Metropolitan Area. Pada artikel ini memiliki research background atau latar belakang. Yang pertama, Jakarta dan Jabodetabek itu mengalami pertumbuhan dan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, penduduk di tahun 2009 ini populasi JMA ini mencapai 24,6 juta orang dan atau sekitar 68,6 yang tinggal di Bodetabek, yang dimana permasalahannya itu menyebabkan aliran air bersih ini sekat belum merata dan juga menyebabkan penurunan air tanah dan pencemaran. Di sisi lain, penelitian ini menjelaskan bahwa infrastruktur air bersih membutuhkan investasi awal yang besar, namun prinsip dan skala ekonomi juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk yang dilayani, biaya per unit juga akan bertambah, dan adanya titik disebut sebagai skala optimal, yaitu saat biaya penyediaan air paling efisien, dan di luar titik ini biaya juga akan meningkat kembali karena jangkauan yang
terlalu luas. Dan pada artikel ini memiliki tujuan untuk melihat kemungkinan integrasi penyediaan infrastruktur di wilayah JMA, khususnya di daerah pinggiran, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki layanan infrastruktur di kawasan tersebut. Di sisi lain ada rumusan masalah yang saya baca dari eh, artikel ini. Yang pertama, apa yang dibutuhkan agar sistem air bersih ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana kondisi infrastruktur dan perlindungan saat ini. Dan yang ketiga, apa saja solusi yang bisa diterapkan. Dan pada artikel ini, mereka membahas mengenai tiga aspek, yaitu water supply cost and optimal scale of water infrastructure provision. Yang dimana penelitian ini menjelaskan bahwa infrastruktur air bersih ini membutuhkan investasi awal yang besar. Namun prinsip skala ekonomi juga menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk yang dilayani, biaya per unit juga dapat berkurang. Lalu yang kedua, water supply proportion in Jabodetabek metropolitan area. Dan saat ini juga di artikel ini menyebutkan bahwa ada tiga sistem utama eh, yang ada, yaitu sistem tabut oleh PDAM dan mitra swastanya. Yang kedua, sistem komunal yang dikelola oleh pengembangan perumahan atau kawasan industri. Yang ketiga, sistem individual yang termasuk sumur pribadi atau penjual air keliling. Dari fragmentasi ini menciptakan ketimpangan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang tidak mampu membangun infrastruktur sendiri atau membeli air dari vendor atau dari PDAM. Dengan infrastruktur air bersih di wilayah ini cenderung terfragmentasi, yang dimana banyak kawasan perumahan dan industri ini baru membangun sistem air sendiri yang tidak terhubung dengan jaringan publik, hingga menyebabkan kesenjangan akses dan efisiensi, dan tingkat kehilangan air juga cukup tinggi. Misalnya tercap ya. Lalu yang ketiga ada integrating water supply proportion in Jabodetabek area. Makalah ini juga menyoroti dua alasan utama pentingnya integrasi, yaitu distribusi sumber air yang sudah merata dan eh, beberapa wilayah memiliki akses permukaan air bersih serta wilayah yang lain tidak. Dan yang kedua ada ketimpangan pendapatan. Wilayah dengan pendapatan yang rendah cenderung tidak mampu membangun atau memelihara infrastrukturnya sendiri. Dengan ketersediaan air baku di JMA, sementara pemerintah sekitar 45,3 meter kubik per detik. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan air secara umum ini mencukupi, namun misalnya ada juga pada distribusi integrasi sistem publik akan memungkinkan pembagian pasokan antar wilayah dan mendukung subsidi silang bagi wilayah yang kurang mampu. Lalu pada kesimpulannya, artikel ini memberikan penjelasan yang jelas mengenai permasalahan infrastruktur air di Jakarta dan sudut pandang teknis secara sosial dan juga kebijakan. Akar permasalahan seperti ini lemahnya antara koordinasi antara lembaga dan kurangnya pendanaan baik disampaikan dengan baik yang didukung oleh data yang relevan. Dan juga pada akhirnya ada proposed solution atau solusi yang diajukan untuk mengatasi tantangan tersebut, dan ada beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah yang menangani layanan air. Yang kedua, mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema kemitraan publik swasta atau PPP. Yang ketiga, menggunakan teknologi modern seperti parameter air pintar dan juga sensor. Diharapkan agar seluruh wilayah di masyarakat yang ada di Indonesia memiliki jaringan air yang terkoneksi, yang juga terintegrasi oleh pemerintah. Dan juga ada saran yang saya masih untuk artikel ini, bagaimana mereka belum
konservasi eh, nature based solution seperti konservasi gas, pemanfaatan air hujan dan juga perlindungan sumber eh, air alami yang bisa menjadi pelengkap solusi yang berkelanjutan. Yang kedua, peran komunitasnya juga belum tergali, yang dimana pengelolaan air bersih ini partisipasi masyarakat adalah eh, bagian terpenting atau bagian terbesar. Mungkin artikel ini bisa lebih banyak membahas mengenai pendekatan berbasis komunitas atau edukasi publik yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.